Selamat datang di channel Jendela Sains. Di video ini kita akan membahas statistika part yang ke-28, yaitu tentang contoh soal data kelompok mengubah histogram menjadi tabel distribusi frekuensi. Simak terus video ini sampai akhir. Kita ke contoh soal berikutnya. Gambar di atas merupakan histogram dari usia pengunjung suatu tempat wisata di suatu hari. A. Buatlah tabel distribusi frekuensi. B. Tentukan simpangan kuartil. Nah, biasanya di soal statistika data kelompok itu kita diberi tabel distribusi frekuensi, disuruh menggambar histogram, gitu kan? Ini kebalikannya. Diketahui histogramnya seperti ini, gambarnya seperti ini, kita disuruh membuat tabel distribusi frekuensi. Ini sudah disediakan ya, tinggal kita isi. Nah, terus bagaimana kalau dibalik seperti ini? Ya, kita kembali ke prinsip atau definisi histogram. Histogram merupakan kumpulan atau sederetan persegi panjang yang alasnya ini merupakan atau menunjukkan interval dari nilai. Dalam hal ini usia ya, interval dari usia. Dan tingginya itu merupakan frekuensi dari masing-masing kelas di setiap interval usia. Nah, intervalnya di sini kalau kalian lihat, ini kan 9,5, 19,5, 29,5, 39,5, 49,5, dan 59,5. Kalau kalian masih ingat, ini merupakan perbatasan ya, yang menjadi batas-batas, yaitu tepi bawah dan tepi atas dari setiap kelas. Ya, bukan batas bawah, batas atas ya, tapi tepi bawah dan tepi atas. Nah, sedangkan pada tabel distribusi frekuensi, nanti di sini kan kita harus tulis pakai batas bawah sampai batas atas. Ya, kita kembalikan. Ya, kita buat ya. Jadi di sini kolom yang pertama berarti nilainya, atau dalam hal ini usia. Kita tulis di sini usia. Lalu kolom yang kedua, yang sebelah kanan berarti frekuensi. Oke, kalau sudah, sekarang kita isi. Mulai berapa? Kita lihat, ini kan 9,5 sampai 19,5. Berarti kalau ini TB, ini TA, kalau BB, berarti kan tepi bawah ditambah setengah. Ya, kalau tepi bawah itu batas bawah dikurangi setengah. Kalau batas bawah, ya kita kembalikan ya. Tepi bawah ditambah setengah. Berarti 9,5 menjadi 10. Sampai berapa? Tepi atasnya 19,5. Tepi atas itu batas atas ditambah setengah. Berarti kalau mau mencari batas atas, ya tepi atas dikurangi setengah. 19,5 dikurangi setengah, itu 19. Oke, frekuensinya berapa? Lihat tingginya. Dari persegi panjang yang pertama ini, 5. Ya sudah, berarti frekuensinya 5. Kita lakukan cara yang sama untuk persegi panjang berikutnya. Jadi di situ 19,5 sampai 29,5. Berarti kalau batas bawah batas atasnya, ya tinggal 19,5 tambah setengah, 20, sampai 29 berarti. Frekuensinya, tingginya 20. Berarti selanjutnya 29,5 sampai 39,5, ya 30 sampai 39. Gitu ya, frekuensinya ada 35. Lalu kelas berikutnya 40 sampai 49. Itu ada 30. Berikutnya 50 sampai 59. Itu totalnya ada 10 frekuensinya. Sudah, yang ini kan terakhir ya, tepi atas yang terakhir kan 59,5, berarti batas atas kelas yang terakhir 59. Oke, berarti soal A sudah kita dapatkan jawabannya seperti ini. Kita ke soal B sekarang, tentukan simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu kan Q-D. Masih ingat rumusnya? Setengah dikali Q3 min Q1. Jadi sebelum mencari Q-D, kita harus cari dulu masing-masing nilai kuartil bawah atau Q1 dan kuartil atas atau Q3. Kita mulai dari Q1. Q1 kalau kalian masih ingat rumusnya TB plus I per 4 kali sigma FI ya. Atau di sini I-nya 1 berarti 1/4 kali sigma FI min FK aksen per frekuensi kuartil pertama dikali C. Sama dengan, nah TB ini kan tepi bawah kelas kuartil. Tepi bawahnya berapa? Ingat, kita harus hitung ini. 1/4 sigma FI atau yang kita sebut sebagai X. X-nya 1/4 sigma FI. Jadi kita harus hitung sigma FI. Ini kita total aja ya. Berarti sigma FI sama dengan 5 tambah 20, 25, tambah 35, 60, tambah 30, 90, tambah 10, 100. Berarti 1/4 sigma FI itu 25. 25 itu di kelas yang mana? Lihat ini. Ini kan frekuensinya 5. Ini 20. Loh, pas ya. 5 tambah 20, 25. Berarti kuartil pertama itu di kelas yang kedua, yaitu usia 20 sampai 29. Di sini kita kasih keterangan ya, Q1 ada di sini.
Ya, kalau Q1 ada di situ, berarti TB-nya 20 min setengah, berarti 19,5. Plus X-nya atau seperempat sigma Fi, berarti seperempat kali 100, 25. Min FK aksen, frekuensi kumulatif kelas sebelumnya, ya cuman frekuensinya kelas pertama, 5. Per frekuensi kelas kuartil, 20, dikali C. C-nya berapa ini? Kita lihat. Dari 10 ini kan ke bawah ya, kalau ngeliat C ya. Tambah 10, tambah 10, tambah 10. Ini juga tambah 10, tambah 10, tambah 10. Berarti C-nya 10. 10, langsung kita hitung ya. Ini coret sama ini tinggal 2 ya. Berarti sama dengan 19,5 plus 25 dikurangi 5 itu 20 per 2. Coret 10 ya. Berarti 19,5 plus 10, kita dapatkan Q1-nya sebesar 29,5. Oke, kita cari Q3 sekarang. Q3 berarti rumusnya TB plus, kalau tadi seperempat, sekarang 3/4. 3/4 sigma Fi min FK aksen per F dikali C. TB-nya berapa? Ini, 3/4 sigma Fi ini kan kita harus hitung dulu berapa ini. Ini kan X-nya ya. Nah, 3/4 kali 100 itu 75. Kita lihat di sini. Ini tadi kan 5 tambah 20, 25. Tambah 35, 60. 60 tambah 30, 90. Oh, berarti di sini. Di kelas yang keempat. Berarti Q3 ada di sini. Kita masukkan TB-nya berarti 40 dikurangi setengah. 39 setengah. Plus, berarti ini X-nya kan 3/4 sigma Fi ya. Atau tadi kan sudah kita hitung 75. Min FK aksen, berarti FK aksen ini ya. Kelasnya kan di sini. Berarti FK aksen 5 tambah 20 tambah 35. Itu 60 hasilnya. 60 per frekuensi kelas yang bersangkutan berarti 30 dikali C, C-nya 10. Coret sama ini 3 gitu ya. Berarti sama dengan 39,5 ditambah 75 min 60 itu 15 per 3. Berarti sama dengan 39,5 ditambah 5. Berarti Q3 kita dapatkan sebesar 44,5. Oke, kalau sudah, kita hitung simpangan kuartil. Qd sama dengan setengah dikali dalam kurung Q3 min Q1. Kita masukkan, berarti sama dengan setengah dikali Q3-nya 44,5 dikurangi Q1-nya 29,5. Berarti sama dengan setengah dikali 44,5 min 29,5 itu 15. Ya, berarti Qd-nya sama dengan setengah kali 15 itu 7,5. Oke, jadi kita dapatkan jawaban soal B. Simpangan kuartil dari data ini adalah 7,5. Jadi model soal ini adalah diketahui histogram. Lalu, sebelum kita mau mencari simpangan kuartil atau yang ditanyakan lainnya, misalkan ditanyakan modus, rata-rata, median, desil, atau apapun, kita harus kembalikan bentuk histogram ini menjadi tabel distribusi frekuensi. Ya, kalau sudah kita ubah menjadi tabel distribusi frekuensi, maka untuk mencari apapun kan bisa, ada rumusnya. Ngerti ya? Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat playlist lengkap dari bab ini, bisa kalian klik thumbnail yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.